Lelaki yang dilupakan dunia namun dimuliakan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diary Boys yang dirahmati Allah, ada sebuah kata mutiara yang sering disampaikan para ulama. Jangan sedih jika manusia tidak mengenalmu. Bersedihlah jika Allah tidak mengenal amal baikmu. Karena sesungguhnya hidup bukan tentang seberapa banyak orang memuji kita, melainkan tentang seberapa ikhlas kita menjalani takdir yang Allah berikan. Malam ini izinkan saya bercerita tentang seorang lelaki yang mungkin tidak pernah masuk berita, tidak pernah viral, tidak pernah dipuji banyak orang. Namun kisahnya menyimpan pelajaran besar tentang pengorbanan, kesabaran, dan cinta seorang anak kepada ibunya. Untuk itu, marilah kita simak narasinya. Di sebuah desa kecil yang sunyi di pinggiran kota, hiduplah seorang lelaki yang bernama Hasan. Usianya 40 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya mulai dipenuhi garis-garis kelelahan. Sudah bertahun-tahun ia mengidap penyakit pada paru-parunya. Setiap kali bekerja terlalu berat, dadanya terasa sesak dan batuknya tak kunjung berhenti. Dokter pernah menyarankan agar ia banyak beristirahat, namun Hasan hanya tersenyum. Bagaimana mungkin ia bisa beristirahat? Di rumah bambu sederhana yang mulai lapuk dimakan usia, ada seorang ibu renta berusia lebih dari 70 tahun yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Ayahnya telah lama meninggal, saudaranya merantau dan jarang memberi kabar. Tinggallah Hasan dan ibunya yang hidup dalam keterbatasan. Setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang, Hasan sudah bangun. Ia mengambil air wudhu lalu berjalan menuju masjid. Di sana ia menjadi marbot masjid, membersihkan lantai, merapikan sajadah, mengisi bak air, membersihkan halaman. Semua ia lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Upahnya tidak seberapa, bahkan terkadang tidak mendapat apa-apa. Namun Hasan selalu berkata, "Masjid ini rumah Allah, aku hanya sedang menumpang mencari keberkahan." Setelah tugasnya selesai, ia berangkat bekerja sebagai tukang pijat keliling. Dengan sepeda tua yang berkarat, ia mendatangi rumah-rumah pelanggan. Kadang mendapat pekerjaan, kadang pulang tanpa membawa uang. Tetapi ia tetap tersenyum karena baginya selama ibunya bisa makan hari itu, maka hidup masih layak disyukuri. Di desa itu ada seorang pria kaya bernama Dharma. Ia dikenal sombong dan suka meremehkan orang miskin. Melihat Hasan yang bekerja serabutan, Dharma sering mengejeknya. "Lihat dirimu Hasan, umur 40 tahun masih miskin. Jadi tukang pijat, jadi marbot pula. Hidupmu tidak akan kemana-mana." Orang-orang yang berada di sekitar Dharma terkadang ikut tertawa. Namun Hasan hanya menundukkan kepala. Ia tidak membalas, ia memilih diam karena ia tahu tidak semua hinaan harus dijawab dengan kata-kata. Suatu hari penyakit Hasan kambuh semakin parah. Tubuhnya demam tinggi, batuknya mengeluarkan bercak darah. Namun keesokan harinya ia tetap berangkat bekerja. Sahabatnya seorang guru ngaji bernama Ustadz Rahman mencoba menasehatinya. "Hasan, istirahatlah, tubuhmu butuh pertolongan." Hasan tersenyum. "Kalau saya istirahat, siapa yang memberi makan ibu saya, Ustadz?" Mendengar itu, Ustadz Rahman hanya mampu menundukkan kepala. Matanya berkaca-kaca. Malam demi malam berlalu. Penyakit Hasan semakin menggerogoti tubuhnya. Namun cintanya kepada sang ibu tidak pernah berkurang. Setiap malam ia masih menyuapi ibunya, memijat kaki ibunya, menemani ibunya tidur, bahkan saat dirinya sendiri menahan rasa sakit.
Suatu malam sang ibu berkata, "Hasan, ibu takut menjadi beban untukmu." Air mata Hasan jatuh. Ia menggenggam tangan keriput itu erat-erat. "Ibu jangan berkata begitu. Surga anak ada di bawah ridho ibunya." Hari itu hujan turun sangat deras. Hasan baru saja selesai membersihkan masjid. Tubuhnya menggigil, sesaknya semakin berat. Namun ia memaksa pulang karena ingin memastikan ibunya sudah makan. Sesampainya di rumah, ia menyuapi ibunya seperti biasa. Setelah itu, ia duduk di samping ranjang, memandangi wajah ibunya yang mulai tertidur. Lalu perlahan ia memejamkan mata untuk terakhir kalinya. Pagi harinya, warga desa dikejutkan oleh kabar duka. Hasan telah meninggal dunia. Ia pergi dengan tenang di samping ibunya yang dicintainya. Tangis pecah di seluruh desa. Orang-orang yang selama ini tidak pernah memperhatikannya mulai menyadari satu hal. Mereka baru kehilangan seseorang yang selama hidupnya selalu memberi tanpa banyak bicara. Dharma, pria kaya yang sering menghina Hasan, datang ke pemakaman. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Ia berdiri lama di depan pusara Hasan. Hatinya dipenuhi penyesalan. Ia sadar bahwa selama ini ia menghina orang yang jauh lebih mulia darinya. Karena Hasan mungkin miskin harta, namun kaya kesabaran, miskin pujian, namun kaya amal kebaikan. Sahabat Diari Bos, kadang dunia memang tidak melihat perjuangan seseorang. Kadang kebaikan tidak mendapat tepuk tangan. Kadang pengorbanan dibalas dengan hinaan. Namun percayalah, tidak ada satu tetes keringat yang sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada air mata pengorbanan yang hilang begitu saja. Dan tidak ada kebaikan yang luput dari perhitungannya. Jika hari ini hidup terasa berat, jika perjuanganmu tidak dihargai, jika kebaikanmu tidak dianggap, ingatlah Hasan, lelaki sederhana yang dilupakan dunia. Namun mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di akhirat. Doa penutup. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, lapangkanlah kubur orang-orang yang telah mendahului kami. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil. Bagi mereka yang sedang sakit, berikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang berjuang mencari nafkah, berikan keberkahan. Bagi mereka yang merawat orang tuanya dengan ikhlas, berikan kekuatan dan kemuliaan. Dan jika suatu hari kami dipanggil menghadap-Mu, ya Allah, jangan biarkan kami pergi dalam keadaan sia-sia. Panggillah kami dalam keadaan Engkau ridhoi kepada kami. Amin ya Robbal Alamin. Demikianlah narasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.